Mbappe mustahil gabung Real Madrid. Gvardiol akan jadi pemain baru City. Gerrard resmi jadi pelatih Al Ettifaq. Harga Harry Kane turun 10 kali lipat. Messi pergi, hutang Barcelona masih banyak. Simak videonya berikut ini. Sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video update selanjutnya. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day Marcelo Brozovic resmi jadi pemain Al Nassr. Brozovic menjadi rekrutan pertama Al Nassr di musim panas 2023. Ia akan jadi rekan baru Cristiano Ronaldo untuk musim depan. Al Nassr sebelumnya sempat hampir mendapatkan Hakim Ziyech terlebih dahulu dari Chelsea. Namun, transfernya terancam gagal. Tes medisnya yang tidak lolos membuat Al Nassr bimbang untuk merekrutnya atau tidak. Selain Ziyech, ada juga nama Seko Fofana yang disebut-sebut segera didaratkan. Tes medis selesai, Mount akan segera diperkenalkan. Mason Mount telah menyelesaikan tes medisnya dan akan segera menjadi pemain baru Manchester United. Kabarnya Mu akan membayar 60 juta pound sterling untuk mendapatkan Mount dari Chelsea. Negosiasi personal juga telah berhasil, dengan Mount menerima kontrak selama 5 tahun dan gaji sekitar 250.000 hingga 300.000 pound sterling per minggu. Setelah tes medisnya, Mount akan segera diresmikan sebagai pemain anyar MU. Selain Mount, Manchester United juga dikabarkan tertarik pada Andre Onana, Harry Kane, Rasmus Højlund, dan Gonzalo Ramos. Manchester United siapkan tawaran terbaru untuk Højlund. Manchester United sedang mempersiapkan penawaran kedua untuk Rasmus Højlund dari Atalanta. Mereka mencari penyerang baru setelah mendatangkan Wout Weghorst dengan status pinjaman. United telah dikaitkan dengan nama-nama besar seperti Harry Kane dan Victor Osimhen, tetapi harga mereka terlalu tinggi. Mereka kemudian tertarik pada Højlund yang dihargai lebih terjangkau. Setelah penawaran pertama ditolak, United akan melanjutkan upaya mereka dengan penawaran kedua senilai 40 juta pound sterling. Pada saat yang sama, mereka juga akan mengumumkan transfer Mason Mount dari Chelsea. PSG ramaikan perburuan Gabry Veiga. PSG memimpin dalam upaya merekrut Gabry Veiga dari Celta Vigo, mengalahkan Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. PSG sedang dalam pembicaraan lanjutan dan berharap menyelesaikan tes medisnya dalam waktu minggu ini. Direktur PSG, Luis Campos, memiliki peran penting dalam kesepakatan ini. Veiga dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di Eropa dengan klausul pelepasan senilai 40 juta euro. PSG juga tertarik pada Joao Felix dari Atletico Madrid. Bayer Leverkusen tebus Granit Xhaka dari Arsenal. Granit Xhaka mendekati transfer senilai 21,5 juta pound ke Bayer Leverkusen. Tawaran tersebut lebih tinggi dari penawaran awal 13 juta pound, membuat Arsenal ragu melepas Xhaka. Xhaka, yang tampil baik musim lalu dengan Arsenal, akan kembali ke Bundesliga. Arsenal juga dikaitkan dengan pemain lain seperti Declan Rice, Romeo Lavia, Moises Caicedo, dan Jurrien Timber. Arsenal berusaha memperkuat lini tengah mereka dalam bursa transfer musim panas ini. Konate akan jadi pengganti Kim Min-jae di Napoli. Napoli tertarik merekrut Ibrahim Konate dari Liverpool sebagai pengganti bek Kim Min-jae yang akan pindah ke Bayern Munich. Napoli mencari alternatif jika tidak berhasil mendapatkan Konate, dengan mencatat nama-nama seperti Max Kilman dari Wolves, Robin Koch dari Leeds United, Giorgio Scalvini dari Atalanta, dan Ko Itakura dari Gladbach. Konate masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2026, sehingga Napoli mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkannya. Newcastle United rekrut 2 gelandang baru. Sandro Tonali telah resmi bergabung dengan Newcastle dengan harga yang cukup mahal. Meskipun demikian, Newcastle masih membutuhkan 2 gelandang baru untuk musim 2023/2024. Mereka tertarik untuk mendatangkan Kenner Gallagher dari Chelsea dan Calvin Phillips dari Manchester City. Namun, anggaran transfer yang tersisa terbatas. Newcastle dikabarkan akan mengajukan opsi peminjaman kepada kedua klub tersebut.
Selain itu, Newcastle juga mencari bek kiri, tetapi prioritasnya belum diketahui. Usai diresmikan, Pochettino ungkap targetnya untuk Chelsea. Mauricio Pochettino menjadi pelatih baru Chelsea dengan tekad membawa kebahagiaan kembali ke Stamford Bridge. Chelsea mengalami musim yang sulit dan finish di urutan ke-12 di Premier League. Pochettino ingin mengubah performa dan hasil klub, serta siap menghadapi tantangan di depan mata. Meskipun belum pernah memenangkan trofi di Inggris, ia mengenal betul sejarah dan budaya Chelsea. The Blues melakukan perubahan dengan merekrut Nicholas Jackson dan Christopher Nkunku, sementara beberapa pemain berbakat juga meninggalkan klub. Steven Gerrard resmi jadi pelatih Al-Ettifaq. Legenda Liverpool, Steven Gerrard, telah ditunjuk sebagai pelatih klub Saudi Pro League, Al-Ettifaq. Setelah awalnya menolak pinangan Al-Ettifaq pada Juni tahun 2023, Gerrard kini telah berubah pikiran. Ia memulai karir kepelatihannya dengan sukses bersama Rangers dan Aston Villa. Meskipun Al-Ettifaq bukan klub papan atas, Gerrard menarik perhatian karena kemungkinan menjadi suksesor Jurgen Klopp di Liverpool. Liga Arab Saudi semakin menarik dengan kedatangan bintang-bintang top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, dan lainnya. PSG mulai proses perekrutan Kolo Muani. Paris Saint-Germain PSG akan meresmikan Luis Enrique sebagai manajer baru dengan perubahan taktik menjadi 4-4-2. Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt menjadi target PSG sebagai penyerang baru. Muani akan berduet dengan Kylian Mbappe di lini depan. PSG menghadapi hambatan biaya transfer dan persaingan dari Manchester United untuk mendapatkan Muani. PSG telah gagal mendekati sejumlah penyerang lain seperti Marcus Thuram, Harry Kane, dan Victor Osimhen. Harga Harry Kane turun 10 kali lipat. Tottenham harus segera menjual Harry Kane atau risiko harga jualnya turun drastis. Kontrak Kane hanya berlaku hingga 2024, dan jika tidak diperpanjang, ia bisa pergi gratis di akhir musim. Jika terpaksa menjual Kane di pertengahan musim, harganya bisa turun 10 kali lipat. Menurut Frank McAvenny, menjual Kane dengan harga rendah adalah opsi terbaik daripada kehilangannya secara cuma-cuma. Tottenham saat ini menolak tawaran 100 juta pound sterling, padahal seharusnya bisa dijual dengan harga 70 juta pound sterling. Hanya Bayern Munich yang masih berminat dan telah menawarkan 70 juta pound sterling. Al Nassr jadikan Onana target transfer selanjutnya. Manchester United dan Al Nassr bersaing merekrut kiper Inter Andre Onana. Al Nassr telah mengirimkan surat minat kepada Onana dan agennya. Onana diperkirakan bernilai sekitar 50 juta pound. Klub-klub Saudi seperti Al Nassr menjadi aktif di bursa transfer dengan merekrut pemain top seperti Karim Benzema, N'Golo Kante, dan Ruben Neves. Ronaldo juga telah pindah ke Liga Pro Saudi setelah meninggalkan Manchester United pada 2022. Manchester United harus bertindak cepat untuk mengamankan kesepakatan Onana. Dapat restu, bek RB Leipzig gabung Manchester City. Manchester City telah mencapai kesepakatan personal dengan Josko Gvardiol, namun masih belum mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig terkait harga transfernya. Manajer Pep Guardiola sangat menginginkan bek muda tersebut untuk memperkuat pertahanan tim. Leipzig menolak tawaran awal sebesar 75 juta euro ditambah bonus, mereka meminta setidaknya 100 juta euro. Manchester City sedang mempersiapkan tawaran resmi sebagai rintangan terakhir dalam perolehan tanda tangannya. Leipzig berpotensi mendapatkan untung besar dari transfer ini. 2 tahun kepergian Lionel Messi, hutang Barcelona masih banyak. Utang Barcelona tetap sama sejak Lionel Messi pergi 2 tahun lalu. Meski telah melakukan beberapa upaya seperti menjual hak penamaan stadion dan mengurangi beban gaji, klub masih memiliki utang sebesar 1,35 miliar euro. Barcelona juga membutuhkan 1,5 miliar euro untuk proyek renovasi Stadion Camp Nou. Meskipun masih bisa melakukan pembelian pemain musim panas ini, Barcelona tidak dapat bersaing dengan klub rival dalam merekrut pemain top karena keterbatasan keuangan. Mbappe mustahil gabung dengan Real Madrid.
Real Madrid hampir tidak mungkin mendatangkan Kylian Mbappe di musim panas 2023. PSG masih mempertimbangkan masa depan Mbappe dan belum menempatkannya di daftar jual. Jika Mbappe dilepas sekarang, PSG masih bisa mendapatkan pemasukan, tetapi jika menunggu hingga tahun depan, Mbappe akan pergi secara gratis. Selain itu, permintaan gaji Mbappe yang mencapai 240 juta euro di klub baru dianggap terlalu tinggi oleh Madrid. Madrid akan menunggu kontrak Mbappe habis di tahun 2024 untuk mengajukan penawaran yang sesuai. Jadi itu merupakan Soccer News edisi tanggal 4 Juli tahun 2023. Sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video update selanjutnya. Please, Lord, give me a sign.